Chapter 756. Xiao Yan bergegas menuju benteng Gunung Hitam yang disebutkan Yan Cheng dengan cara seperti kilat setelah meninggalkan kota Qingshan. Ziyan mengikuti dari belakangnya. Setelah dia menerobos ke kelas Do Huang, kecepatan terbang Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Tubuhnya seperti bintang jatuh saat terbang di langit. Dalam beberapa kedipan, dia menghilang ke cakrawala. Meskipun terkadang ada beberapa tatapan yang berhenti di langit, mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya yang melompat dan berkelebat beberapa kali. Xiao Yan terbang dengan kecepatan maksimumnya. Wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Masalah yang terjadi di dalam kekaisaran Jiama ini benar-benar di luar dugaannya. Dia juga merasa sedikit takut saat mengingat masalah. Untung Ratu Medusa ikut campur kali ini. Jika tidak, kemungkinan aliansi Yan dan Kekaisaran Jiama akan dihancurkan oleh Kekaisaran Chuyun. Pada saat itu, klan Xiao-nya akan benar-benar tersingkir bahkan tanpa Hall of Souls melakukan apapun. Sekte racun, angin liar yang bertiup olehnya menyebabkan rambutnya mengeluarkan suara, huhu, memperlihatkan sepasang pupil hitam gelap yang berubah menjadi sangat padat dan dingin. Seekor naga memiliki skala terbalik. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Skala terbalik Xiao Yan adalah kerabatnya. Dia pasti akan membuat siapapun yang berani menyentuh mereka untuk membayar lebih dari 100 kali lipat. Ziyan diam-diam mengulurkan lidah kecilnya saat melihat ekspresi gelap dan dingin Xiao Yan dari belakang Xiao Yan. Dia tidak berani nakal. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kecepatannya dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ziyan, mereka tidak akan membutuhkan waktu lama bahkan jika mereka harus terbang di atas seluruh Kekaisaran Jiama. Karenanya, pegunungan yang membentang di sekitar mereka menjadi lebih pendek setelah penerbangan mereka berlanjut selama sekitar 2 jam. Tanah datar yang sangat besar yang tertutup pasir kuning mulai terlihat di depan mata mereka. Xiao Yan juga menghela nafas lega saat tanah datar muncul di hadapannya. Dia jelas tahu bahwa karena dia berada di dekat wilayah tanah datar, itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu jauh dari benteng Gunung Hitam yang disebutkan Yan Cheng. Selama penerbangan cepat yang sepertinya merupakan upaya untuk mengejar bulan dan bintang, Xiao Yan melihat cukup banyak aliran manusia yang melarikan diri. Jelas, banyak orang memiliki sikap pesimis terhadap situasi saat ini di Kekaisaran Jiama. Bagaimanapun, aliansi antara 3 kerajaan besar benar-benar terlalu kuat. Jelas sulit bagi aliansi Yan tanpa pemimpinnya dan Ratu Medusa untuk menanggung beban ini. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih suram saat dia mengamati kepanikan di wajah orang-orang yang melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat pemandangan seperti itu di dalam Kekaisaran Jiama. Pencipta ini adalah aliansi dari 3 kerajaan besar. Mata Xiao Yan menyipit. Kilatan gelap dan dingin melintas di atas mereka. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatan terbangnya tiba-tiba melonjak. Hampir tidak ada orang di tanah datar yang luas, menyebabkannya tampak sangat sunyi. Tiba-tiba, suara angin kencang muncul di langit. 2 sinar cahaya tiba-tiba melintas dan dilewati. Kedua sinar cahaya itu baru saja muncul ketika mereka tiba-tiba bergetar. Sosok besar dan kecil terungkap di langit. Apa itu? Ziyan bertanya dengan ragu saat dia melihat Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Apakah orang ini tidak terburu-buru untuk buru-buru menempuh jarak yang jauh lebih awal? Ada 3 aura yang cukup kuat di sana. Namun, orang di depan jelas melarikan diri. Kedua aura yang mengikuti di belakang jelas bermaksud untuk mengejar orang pertama. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya melihat ke arah utara dataran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum persepsi spiritualnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya. Dalam sekejap, dia telah menyerap situasi yang jauh ke dalam kepalanya. Seorang ahli dari ras orang ular ya. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyusut kembali.
Dia sudah melihat dengan jelas bahwa orang yang melarikan diri di depan adalah ahli doang dari ras ular orang. Dua orang di belakang adalah dua ahli dari beberapa kerajaan yang tidak dikenal. Namun, jelas sekali bahwa mereka bukan dari Kekaisaran Jiama. Selain itu, hal yang membuat Xiao Yan paling terkejut adalah bahwa ahli dari ras ular orang, yang melarikan diri, sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Ekspresi aneh melintas di wajah Xiao Yan saat dia mengingat masalah itu dari saat itu. Tubuhnya langsung bergerak dan menembak secara eksplosif ke arah utara. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ras orang ular saat ini adalah sekutu Kekaisaran Jiama. Selain itu, bahkan jika itu karena Kailin, dia harus mengulurkan tangan dan menyelamatkan orang itu. Yue Mei tampak sangat menyedihkan hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri tanpa tujuan dengan cara apapun yang dia bisa setelah bertahun-tahun. Orang-orang yang memberikan perlakuan menyedihkan padanya adalah dua sosok biru yang mengikuti dari jarak dekat di belakangnya. Dua bajingan sialan ini. Begitu lukaku pulih, aku pasti akan merobek semua daging di tubuhmu dan memberi makan kekasih kecilku itu. Ekor ular Yue Mei menekan tanah dengan cara yang aneh. Setiap kali bergerak, tubuhnya tiba-tiba akan melesat ke depan pada jarak tertentu. Saat dia melarikan diri, dia tidak lupa menoleh dan melihat kedua sosok di belakang dengan cara yang kejam sambil mengutuk. Tapi kota Lingyan sudah jatuh. Kali ini, kemungkinan cukup banyak orang dari 3 sekte akan memasuki kekaisaran. Benar-benar merepotkan. Yue Mei awalnya adalah wali kota Lingyan. Dengan mengandalkan kekuatan doang bintang 7, dia telah berhasil mengalahkan dan memaksa mundur beberapa ahli dari 3 sekte yang telah mencoba mengepung kota beberapa kali. Kali ini, dia kehilangan keberuntungannya. Tidak ada yang menyangka bahwa aliansi 3 sekte benar-benar akan mengirim 3 ahli dari kelas doang ke kota yang ukurannya tidak terlalu besar. Apalagi, ada satu orang yang kekuatannya sebenarnya berada di level bintang 8. Hasil dari 3 ahli doang memimpin pasukan untuk menyerang kota sangat jelas. Yue Mei telah secara serius melukai doang pihak lain sebelum terluka parah oleh ahli bintang 8 dari pihak lain, doang. Setelah itu, dia hanya bisa meninggalkan kota dan melarikan diri. Namun, untungnya dia telah membeli waktu bagi cukup banyak orang di kota untuk melarikan diri. Oleh karena itu, sebagian besar orang sudah pergi ketika pasukan besar ini memasuki kota Lingyan. Itu juga karena inilah dia menyebabkan ahli dari pihak lain doang menjadi marah ini. Seorang doang tetap tinggal untuk menjaga kota sementara 2 ahli doang yang tersisa terus mengejarnya tanpa menyerah. Dari kelihatannya, sepertinya mereka berniat untuk tidak menyerah sampai mereka menangkapnya. Tentu saja, mirip dengan penampilan Yue Mei yang menyedihkan, 2 pria parubaya, yang pakaian birunya menampilkan angsa emas cerah yang dijahit di atasnya, juga menampilkan citra yang cukup buruk. Meskipun Yue Mei terluka parah, kelincahannya yang aneh, Doki dari ras ular orang menyebabkan mereka berdua mengalami kesulitan untuk mengejarnya. Tidak dapat dihindari bahwa iritasi akan muncul di hati mereka seiring berjalannya waktu. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ini adalah perintah yang datang dari atas, mereka hanya bisa menahan kepala mereka dan melanjutkan pengejaran liar. Sialan, begitu aku menangkap wanita itu, aku yang dulu ingin menyiksanya dengan kejam. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Seorang pria parubaya berwajah suram menatap tajam ke sosok yang sebagian terlihat tidak jauh di depan. Meskipun dia melarikan diri dengan menyedihkan saat ini, punggung anggun itu masih menunjukkan daya pikat. Hihi, ku dengar skill lidah ras orang ular luar biasa hebat. Di Kekaisaran Luoyan kita, budak perempuan ras orang ular dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Aku hanya tidak tahu apakah ular betina cantik kelas doang ini akan lebih nyaman dibandingkan dengan budak wanita biasa. Orang lain mengungkapkan ekspresi cabul saat dia tertawa dengan sinis.
Ekspresi pria parubaya berwajah muram bergerak sedikit ketika dia mendengar ini. Dia tertawa gelap dan mengangguk saat dia berkata, "Kalau begitu, lebih dari itu kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Mari berusaha lebih keras. Jangan masuk terlalu jauh ke dalam kekaisaran Jiama. Kalau tidak, akan merepotkan jika kita bertemu ahli lain." Iya, cahaya emas cerah meletus dari tubuh mereka berdua setelah suara mereka terdengar. Sepasang sayap cahaya keemasan angsa diperpanjang dari masing-masing punggung kedua orang itu. Sayap emas dikepakkan dan kecepatannya langsung melonjak. Yue Mei, yang kelelahan karena melarikan diri di depan, juga merasakan angin mendekat dari belakangnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berusaha sekuat tenaga untuk merangsang Doki di dalam tubuhnya. Namun, bagaimana mungkin tubuhnya yang terluka parah ini bisa menahan tekanan hebat ini? Cahaya Doki di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Ekor ularnya juga tiba-tiba menjadi lemah dan seluruh tubuhnya runtuh dengan lemah. Dia terengah-engah sementara keringat harum menetes. "Oh, mengapa Anda terlalu lelah untuk terus berlari?" Kedua lampu emas itu menyala saat Yue Mei jatuh. Satu di depan sementara yang lain di belakang, menutup semua rute pelariannya. Tatapan seorang pria parubaya perlahan menyapu pinggang yang seputih salju dari mantan, dan sudut mulutnya terangkat dengan sikap cabul. "Aku belum mencicipi budak wanita dari ras ular orang Douwang." Beberapa kegelapan muncul di dalam mata ular panjang Yue Mei. Senyuman yang mempesona, bagaimanapun, muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada mereka berdua. "Kamu bisa memberitahuku jika kamu ingin aku melayanimu. Mengapa Anda harus mengejar saya sejauh ini?" Lupakan saja. Kami tidak memiliki berkah untuk menikmati Anda yang memberikan dirinya kepada kami. Tidak akan terlambat bagi kami untuk bermain perlahan setelah kami menangkapmu dan melumpuhkan Dokimu." Seorang pria parubaya tertawa. Matanya gelap dan serius dan dia segera berteriak dengan dingin, "Serang! Jangan main-main dengannya." Teman pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Tangan keduanya bergerak dan cahaya keemasan membumbung tinggi. Tiba-tiba diaglomerasi menjadi dua angsa emas setinggi 5 kaki, yang segera diarahkan ke Yue Mei. Kedua angsa besar berwarna emas itu segera mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Sayap mereka mengepak dan mereka menembak ke arah Yue Mei. Kekuatan yang dibawa angsa emas itu sangat tajam. Bahkan dua parit yang dalam terbentuk saat ditembak di atas tanah. Yue Mei mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat cahaya keemasan tajam yang mendekat dengan cepat. Dia menggerakkan Doki yang tersisa di tubuhnya sebelum melambaikan tangannya yang halus. Dokinya berubah menjadi pilar Doki yang ditembakkan untuk bertemu dengan dua angsa emas. Bang! Ledakan teredam terdengar saat keduanya bersentuhan. Pilar Doki Yue Mei menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kedua angsa emas, yang warnanya menjadi sedikit lebih redup, membawa angin kencang dan melesat. Mata Yue Mei perlahan menjadi gelap setelah menghabiskan benang terakhir Doki di dalam tubuhnya. Arusnya berhenti bahkan memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, racun di dalam mulutnya masih bisa mencegahnya untuk dihina oleh kedua bajingan ini dengan mati. Cahaya keemasan cerah dengan cepat membesar di mata ular yang berisi keputusasaan. Sama seperti Yue Mei perlahan menutup matanya, sedikit suara guntur berguling tiba-tiba bergema di langit tanpa peringatan sebelumnya. Sosok hitam segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Kedua angsa emas yang mengandung angin kencang itu menghilang ketika mereka berada sekitar 5 kaki dari tubuhnya. Yue Mei merasa ragu ketika rasa sakit hebat yang dia antisipasi tidak datang. Namun, suara hangat perlahan terdengar di samping telinganya. "Apa kamu baik-baik saja?" Yue Mei terkejut saat mendengar suara itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan wajah muda yang mengandung senyuman segera muncul dalam pandangannya. Chapter 757. Tatapan Yue Mei membawa sedikit kejutan saat dia melihat wajah muda yang memasang senyum hangat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
Yue Mei merasa bahwa wajah ini agak familiar. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Kamu seseorang dari Kekaisaran Jiama. Pupil ular menyapu pria muda berjubah hitam di depannya sementara dia bertanya dengan hati-hati. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat melihat sikap waspada Yue Mei. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tenang, saya seseorang dari Kekaisaran Jiama." Yue Mei hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berjuang untuk berdiri ketika rasa sakit yang lemah yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia gagal dalam usahanya. Dia hanya bisa menghela nafas dengan ganas. Pil obat bundar yang memancarkan keharuman tenang muncul di depannya dalam ketidakberdayaannya. Sebuah tawa segera menyusul, "Kamu dapat mencoba memakannya jika kamu tidak takut bahwa itu adalah racun." Yue Mei ragu-ragu sedikit saat dia menerima pil obat. Perjuangan sesaat muncul di hatinya sebelum akhirnya dia mengatupkan gigi peraknya dan menelan pil obat ke dalam perutnya. Kekuatan obat yang hangat segera mulai menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya ketika pil obat memasuki perutnya, mengeluarkan banyak perasaan lemah di dalam tubuhnya. Yue Mei hanya mulai benar-benar rileks saat merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyuman ramah kepada pemuda berjubah hitam itu. Dia berkata, "Terima kasih banyak. Saya Yue Mei dari Race Ular Orang." Xiao Yan merasa itu agak lucu di hatinya. Dia mempelajari ular betina cantik yang galak ini. Dia telah mengatupkan giginya saat itu dan bermaksud untuk menyeretnya kembali menjadi budak prianya, tapi sekarang dia menunjukkan senyuman lembut padanya. Dia segera membalikkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke dua pria parubaya yang ekspresinya menjadi sangat pekat dan gelap setelah dia muncul. Hati-hati, kedua orang ini adalah ahli dari Sekte Angsa Emas dari Kekaisaran Luoyan. Kekuatan mereka semua ada di kelas Douwang dan tidak bisa diremehkan. Yue Mei juga memulihkan beberapa kekuatan dengan kekuatan obat dari pil obat. Dia menggerakkan ekor ularnya dan mengangkat tubuhnya yang indah. Mata ular itu melihat kedua orang di depan dengan cara yang gelap dan dingin saat dia berbicara. Sekte Angsa Emas. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk dalam diam. "Teman ini, kita harus menjaga urusan kita sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Jika tidak, Anda bahkan mungkin membuang hidup Anda." Pria parubaya berwajah suram itu menatap Xiao Yan dengan saksama saat dia perlahan berbicara. Saat ini, Xiao Yan telah secara resmi maju ke kelas Douwang. Wajar jika kedua orang ini tidak dapat merasakan kekuatan aslinya. Namun, dari cara Xiao Yan menyelesaikan serangan bersama mereka sebelumnya, jelas bahwa dia tidak lemah. Karenanya, kedua orang ini menyimpan ketakutan di dalam hati mereka dan tidak segera menyerang. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Tubuhnya, yang berdiri di depan Yue Mei, tidak bergerak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah memberi tahu dua ahli dari Sekte Angsa Emas tentang niatnya. "Hihi, kalian dari Kekaisaran Jiama benar-benar ramah tamah. Aku, Jin Zhen, mengaguminya. Namun, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengalami nasib buruk." Kepadatan berangsur-angsur muncul di matanya. Pria parubaya yang menyebut dirinya Jin Zhen tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam kepada rekannya di sisinya, "Ayo serang bersama dan bunuh dia." Teman itu tersenyum muram dan mengangguk. Mengingat kekuatan mereka berdua, mereka dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah bahkan di Kekaisaran Luoyan. Mungkin itu adalah keberuntungan mereka, tetapi selama periode waktu ketika mereka bertarung dengan Kekaisaran Jiama, mereka berdua jarang bertemu siapapun yang cocok untuk mereka selain beberapa ahli terkenal dari aliansi Yan. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar memandang rendah Kekaisaran Jiama. Cahaya keemasan bersinar keluar dari tubuh mereka setelah kata-kata dari mereka berdua terdengar.
Cahaya keemasan yang tajam bertahan di atas tubuh mereka dan perlahan berputar, meninggalkan banyak bekas luka seperti bekas yang dalam di tanah. Ekspresi Yue Mei berubah sedikit ketika dia melihat aksi keduanya saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Meskipun dia bisa menebak bahwa yang terakhir kemungkinan besar cukup kuat, pasti akan ada risiko yang cukup besar jika dia harus berurusan dengan dua ahli doang yang bekerja sama dengan baik satu sama lain. Aku akan bertindak dan menahan salah satunya nanti. Jika Anda mampu mengalahkan orang lain, Anda harus melakukannya secepat mungkin. Ini karena aku bisa bertahan paling lama untuk sementara waktu. Yue Mei merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan Xiao Yan di depannya dengan suara yang dalam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Bagaimana Anda bisa melawan dengan luka Anda saat ini? Kamu harus istirahat. Serahkan padaku." Yue Mei sedikit tertegun saat melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya berniat untuk melawan keduanya sendirian. Dia menoleh dan melihat dalam-dalam ke wajah pemuda yang tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Lebih baik kamu tidak memaksakan dirimu sendiri. Siapa yang peduli jika Anda terlalu memaksakan diri? Hari ini, kepala orang yang cukup kuat akan ditambahkan ke daftar eksploitasi kita berdua." Jin Zhen tertawa dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya dan senjata dengan bentuk yang agak tidak biasa muncul di tangannya. Senjata ini agak seperti cincin emas tetapi ujung luarnya ditutupi dengan duri tersembunyi yang tajam. Kilatan ungu yang samar-samar muncul di duri yang tersembunyi jelas ditutupi dengan racun mematikan. Rekannya juga mengeluarkan barang serupa setelah Jin Zhen mengeluarkan senjata ini. Hati-hati, ini adalah senjata unik dari Sekte Angsa Emas, cincin bulu angsa. Ini sangat rumit dan ganas. Selain itu, jika digunakan bersama dengan metode Qi mereka dan bisa sangat kuat. Wajah Yue Mei berubah ketika dia melihat senjata di tangan kedua individu itu. Dia buru-buru memperingatkan, "Hei, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Sekte Angsa Emas kita. Namun, ini tidak bisa menyelamatkan hidup Anda berdua." Jin Zhen tertawa sinis. Dia menatap rekannya dan mereka berdua segera mulai menyebar secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang Xiao Yan sementara yang lain menyerang Yue Mei yang berada di belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan sama tak bergeraknya dengan sumur tua saat dia mengamati dua orang yang dengan cepat melintas. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka hanyalah dua doang. Bahkan sebelum dia menerobos ke kelas Do Huang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka, apalagi sekarang. Yue Mei memperhatikan ahli dari Sekte Angsa Emas yang telah mengambil rute memutar dan menuju ke arahnya. Matanya segera menjadi dingin dan dia mengepalkan tangannya. Pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Saat dia bersiap untuk bergerak, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangan seputih saljunya. Yue Mei terkejut saat tangannya terkepal. Namun, dia belum berbicara saat Xiao Yan menariknya ke sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan secara tidak sengaja melihat senyum dingin dan acuh tak acuh yang terlihat di wajah muda itu. Jin Zhen dan orang lain mengungkapkan senyum gelap dan dingin di mulut mereka ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan melindungi Yue Mei. Kedua kecepatan mereka tiba-tiba melonjak dan cincin sayap angsa di tangan mereka memancarkan kilatan dingin yang menakutkan di bawah cahaya keemasan. Ledakan cincin api. Mulut Xiao Yan bergerak tepat saat kedua sosok itu masuk dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan. Teriakan dingin tiba-tiba keluar. Cincin api bundar hijau giok tiba-tiba mulai menyebar seperti kilat dengan Xiao Yan di tengah. Hanya dalam sekejap mata, itu dengan keras menghantam Jin Zhen dan temannya. Sebuah ledakan yang jelas segera terdengar di dataran ini. Gur, cincin api meledak dan dua sosok, yang dengan keras mengisi, segera berhenti. Mereka terbang mundur dalam postur yang sangat menyedihkan dan akhirnya perlahan-lahan berhenti setelah bergesekan di tanah selama lebih dari 10 meter.
Mulut penuh darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Mereka mengangkat kepala mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang menyeringai itu. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyangka bahwa mereka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh satu serangan. Tatapan kaget mereka terjalin dari kejauhan. Mereka sepertinya telah memikirkan sesuatu dan keringat dingin segera menutupi dahi mereka. Ketidakpercayaan terkandung dalam suara serak mereka, "Do Huang." Hati kedua orang ini dipenuhi dengan kepanikan ketika mereka melontarkan kata-kata ini. Pria muda di depan mereka tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Mereka berdua mungkin bisa menerima dengan enggan jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli Do Huang. Namun, jika dia adalah seorang Do Huang, bukankah itu terlalu menakutkan? Namun, tidak peduli bagaimana mereka membalik-balik di dalam hati mereka, energi menakutkan yang terkandung dalam cincin api pasti hanya sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang elit Do Huang. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di Kekaisaran Jiama? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Yue Mei juga melebarkan mulutnya yang kecil, ramping, dan merah karena terkejut saat badai muncul di dalam hati Jin Zhen dan rekannya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa orang muda di sampingnya ini sebenarnya adalah seorang elit Do Huang. Apakah bakat pelatihan orang ini tidak terlalu menakutkan? Ci. Dua suara teredam muncul saat Yue Mei tertegun. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat Jin Zhen dan temannya melarikan diri dengan liar. "Cepat, kejar! Jangan biarkan mereka kabur!" Yue Mei buru-buru menangis ketika dia melihat mereka berdua berusaha melarikan diri. Namun, sebelum suaranya selesai berbicara, dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata ketika dia menemukan bahwa Xiao Yan di depannya sudah menghilang. Kecepatan ini, tangan halus Yue Mei mengusap keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang berlama-lama di dalam hatinya. Beruntung orang ini adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jiama. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kecepatan ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Yang Mulia yang bisa menandinginya. Dua sosok jatuh dari langit selama Yue Mei menyeka keringat dinginnya. Akhirnya, mereka dilempar dengan keras ke tanah. Dia menunduk untuk melihat hanya untuk melihat bahwa mereka adalah dua ahli sekte angsa emas, yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, jelas terlihat bahwa kedua orang itu tidak lagi bernapas. Mereka berlari cukup cepat, sosok Xiao Yan juga bergegas turun dari langit. Dia dengan sembarangan menendang mayat-mayat itu dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Mata Yue Mei kaget saat dia menatap kedua orang ini yang masih berakhir dalam keadaan seperti itu meskipun jelas membelah diri dan melarikan diri ke dua arah. Dia sekali lagi mempelajari Xiao Yan, yang perlahan berjalan dengan santai. Keringat dingin di dahinya menjadi lebih padat. Pada saat ini, kekuatannya pasti lebih kuat dari beberapa ahli dari aliansi Yan yang berada di puncak kelas Do Huang. "Bolehkah saya menanyakan tentang nama Mr. Yue Mei akhirnya bertanya dengan hati-hati setelah beberapa pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat sikap hati-hati Yue Mei. Ekspresi menggoda muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Komandan Yue Mei, apakah kamu sudah melupakan si cabul kecil yang tidak sengaja melihatmu mandi di gurun dan dikejar olehmu sejauh ratusan kilometer?" Adegan dari gurun saat itu tiba-tiba melintas dan muncul di benak Yue Mei ketika dia mendengar ini. Dia kemudian melihat wajah muda yang familiar sekali lagi. Sepasang mata ular yang memikat tiba-tiba melebar. "Itu kamu." Chapter 758. Xiao Yan merasa itu lucu saat dia melihat sikap Yue Mei yang terkejut dan membosankan ini. Dia berkata, "Apakah Komandan Yue Mei mengingatnya?" Yue Mei perlahan pulih dari keterkejutannya ketika dia mendengar ini. Wajahnya berubah-ubah antara hijau dan putih. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua Do Huang dengan mengangkat tangannya, sebenarnya adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya.
Dia ingat bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dousi ketika dia bertemu dengannya saat itu. Sekarang, bagaimanapun bagaimana mungkin baginya untuk mencapai tahap ini dalam beberapa tahun. Wajah Yue Mei tidak stabil. Sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini muncul di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Suaranya menunjukkan kehati-hatian saat dia berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Saat itu, Xiaoyan dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok Gu He di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Oleh karena itu, Yue Mei juga agak khawatir bahwa Xiaoyan berencana membalas dendam padanya dengan muncul dan membantunya. Xiaoyan tersenyum saat melihat sikap Yue Mei yang berhati-hati dan tidak pasti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tenang, Komandan Yue Mei. Xiaoyan bukanlah orang yang tidak bisa memaafkan. Saya sudah lama melupakan masalah itu saat itu." Yue Mei hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, "Xiaoyan! Anda mengatakan bahwa nama Anda Xiaoyan?" Matanya dipenuhi dengan keraguan saat mereka menyapu yang pertama. Setelah suara terkejut keluar dari mulutnya. Setelah berjuang bahu-membahu di samping aliansi Yan untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu bahwa kepala muda dari aliansi Yan diberi nama ini. Kepala aliansi Yan. Yue Mei tanpa sadar berteriak lagi saat dia mengedipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Yue Mei terkejut ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian sebelum Yue Mei bergumam, "Ini memang kamu, betapa tidak terduga, dousi kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik faksi paling kuat dalam Kekaisaran Jiama." Hati Yue Mei tidak bisa menahan desahan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Anak kecil yang bisa dia uleni sesuka hatinya saat itu sekarang bisa meremasnya sesuka hatinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar menyebabkan Yue Mei merasa bahwa segala sesuatunya tidak nyata. "Saya tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja aku telah menyatukan beberapa faksi di dalam kekaisaran." Xiaoyan tertawa dan menjawab dengan santai. Yue Mei tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah tetapi kesulitan untuk membuat faksi yang sangat kuat itu dengan sukarela bergabung dengan aliansi tidaklah kurang sulit daripada menghancurkan mereka semua. Dia juga secara bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Namun, Anda benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang ketua aliansi. Anda tidak muncul meskipun masalah besar menimpa aliansi Yan. Jika bukan karena Yang Mulia naik ke kelas Dozong, kemungkinan aliansi Yan akan lama disingkirkan dari Kekaisaran Jiama oleh 3 sekte." Xiaoyan juga tertawa getir dan menghela nafas saat melihat ekspresi Yue Mei. "Saya melakukan retret kali ini. Pada saat saya keluar, hal penting dan besar seperti itu terjadi secara tak terduga." "Benar, bagaimana situasinya akhir-akhir ini?" Ekspresi Xiaoyan tegas ketika dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. Sangat buruk, wajah Yue Mei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini. Dia berkata, "Belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte dari sekte racun diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya sedang memulihkan diri dari luka-luka. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri." Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng Gunung Hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte Angsa Emas dan 3 sesepuh lembah Mulan yang berlatih keterampilan Savage 3 binatang, yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit Dozong.
Kali ini Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Hati Xiao Yan juga sedikit tenggelam ketika dia mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari apa yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Jiama. Jika dia dikalahkan, niscaya itu akan menyebabkan moral mereka turun drastis. Beberapa orang yang awalnya tidak yakin bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Kekaisaran Jiama benar-benar akan tamat. Selain ahli tingkat puncak, kami juga dirugikan dalam hal kelas Do Huang dan kelas Do Wang. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari 3 kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kami masih hampir tidak dapat memblokirnya. Oleh karena itu, poin terpenting dalam pertarungan besar ini adalah pertarungan yang menentukan di antara para ahli puncak. Dari kedua belah pihak, Yue Mei berbicara dengan cara yang serius. Namun hanya Yang Mulia di pihak kita yang merupakan seorang elit Dozong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki 3, jika Yang Mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan hari ini, kita masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar tamat. Ekspresi Yue Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras ular orang mereka telah terikat dengan Kekaisaran Jiama di perahu yang sama. Jika Kekaisaran Jiama dikalahkan, ras orang ular mereka pasti tidak akan dapat memblokir aliansi 3 sekte. Tinju Yue Mei menegang ketika dia memikirkan bagaimana rasnya yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap sebagai budak begitu ras orang ular dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk dari kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang sangat buruk. 3 Dozong, bawa aku ke benteng Black Mountain. Xiao Yan menunduk dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Yue Mei tidak terkejut saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan mendesah, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika Anda pergi. Bahkan seorang ahli Do Huang sepertimu sepertinya tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran antara kelas Dozong. Kecuali jika Anda dapat berlatih metode ki pertempuran gabungan seperti 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan adalah seorang elit Do Huang, dia dan kelas Dozong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit untuk dilintasi, seperti perbedaan antara Do Wang dan Do Huang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yue Mei. Dia tidak menyuarakan jawaban apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, gadis kecil, kamu tidak turun. Yue Mei terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba melintas dari langit saat Yue Mei merasa tidak pasti. Yang terakhir memfokuskan matanya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang gadis kecil. Dia langsung agak bingung. Namun, saat tatapannya melihat sepasang sayap doki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kebodohan. Dia tanpa sadar berteriak, dia juga seorang ahli Do Wang. Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas Do Huang pada usianya menyebabkan Yue Mei agak heran, Ziyan di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih doki menjadi lebih mudah. Pikirannya ini dikonfirmasi selama kalimat Ziyan berikutnya. Tubuh Ziyan ditangguhkan di udara saat dia melihat ke bawah pada orang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia meringkuk bibir kecilnya dan berkata, saya baru saja maju ke kelas Do Huang beberapa hari yang lalu, terima kasih. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat mata Yue Mei menjadi benar-benar tumpul karena kata-kata dari Ziyan ini. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah magical beast. Karenanya, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus cepat. Situasi di Black Mountain Fortress tidak optimis. Yue Mei hanya berangsur-angsur pulih dari keadaannya yang membosankan ketika dia mendengar ini.
Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya jika gadis kecil ini benar-benar menjadi Do Huang elit pada usia seperti itu, apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas Do Huang setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Namun, selain mengonsumsi pil transformasi tubuh, apakah Magical Beast tidak perlu mencapai peringkat 7 untuk berubah menjadi bentuk manusia? Hati Yue Mei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia telah memulihkan beberapa doki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkan dia untuk memanggil sayap doki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng Gunung Hitam. Tubuh Xiao Yan mengikuti di belakang Yue Mei. Matanya melihat ke kejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, "Kailin, bertahanlah sedikit lebih lama. Saya akan segera ke sana." Benteng Black Mountain terletak di perbatasan timur laut Kekaisaran Jiama. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, sudah berdiri selama 1 abad tanpa jatuh. Selama periode waktu ini, telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak luka di benteng yang sangat besar ini. Dari sini, bisa dilihat betapa kokohnya itu. Saat ini, benteng Gunung Hitam telah menjadi tempat perkelahian paling sengit antara aliansi Yan, ras ular orang, dan 3 sekte terjadi. Beberapa pertempuran krusial yang bisa menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan daripada kejadian lainnya akan meletus di tempat ini. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa dapat tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Mulan, Kekaisaran Jiama mungkin memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Jika dia dikalahkan Kekaisaran Jiama, aliansi Yan dan ras ular orang akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Oleh karena itu, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Jiama akan binasa atau tetap ada. Chapter 759. Dataran luas dan tak berujung memiliki 2 pegunungan menjulang tinggi yang berdiri dengan puncaknya yang menembus langit. Pegunungan yang begitu tinggi adalah tempat yang sulit didaki oleh orang biasa. Benteng yang sangat besar menjaga celah antara 2 pegunungan ini seperti binatang prasejarah yang ganas, melindungi jalan utama yang menuju dan keluar dari Kekaisaran Jiama. Benteng ini adalah garis pertahanan terpenting di hati rakyat Kekaisaran Jiama. Jika garis pertahanan ini terkoyak, tentara 3 kerajaan akan berbaris langsung ke Kekaisaran Jiama. Ukuran benteng itu begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Zheng Gui Pas yang dikunjungi Xiao Yan saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah pertemuan junior-senior. Dinding benteng ini seluruhnya dibangun dari batuan vulkanik yang hitam pekat. Itu memiliki ketangguhan yang luar biasa menakutkan. Tembok seperti itu kemungkinan akan bisa bertahan lama bahkan melawan serangan elit Do Huang. Tentara yang sangat padat terlihat di seluruh dinding benteng. Ada juga balista besar yang tak terhitung jumlahnya yang hadir samar. Panah baja yang setebal paha seseorang telah dimasukkan ke dalam balista dan siap untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan setiap saat. Garis pertahanan ini layak menjadi sekuat logam di bawah perlindungan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aliansi 3 kekaisaran harus membayar harga yang lumayan dan berdarah untuk menyerang dan merobek garis pertahanan ini dengan paksa. Lebih dari 10 sosok manusia dengan reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran berdiri di tengah tembok kota. Pada saat ini, tatapan mereka membawa seutas benang kekhawatiran saat mereka melihat ke tempat yang sangat jauh dari benteng. Pasukan yang sangat padat meluncur seperti awan gelap dari tempat itu. Sekilas, orang bisa melihat jumlah mereka yang tak terbatas. Dari kelihatannya bendera besar yang dibawa tentara, mereka adalah militer aliansi dari 3 kerajaan besar. Tentu saja,
Hal yang paling membuat mereka khawatir bukanlah para prajurit biasa ini. Sebaliknya itu adalah 3 elit Dozong yang bersembunyi di dalam tentara. Di mata orang yang benar-benar kuat, pasukan biasa tidak menimbulkan banyak ancaman. Selama seseorang adalah seorang ahli doang, seseorang akan dapat dengan mudah bertahan melawan 10.000 tentara yang kuat. Ini juga alasan mengapa yang kuat memiliki posisi yang melebihi bangsawan di benua ini. Yang kuat memerintah tertinggi di benua Doqi. Otoritas kerajaan berada di urutan kedua. Aku mendengar bahwa orang-orang yang telah memimpin semua orang selama ini adalah Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Meskipun pemimpin sekte-sekte racun yang paling merepotkan tidak akan muncul, ini sudah cukup untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ini setara dengan 2 elit Dozong. Tatapan Hai Bodong menatap ke kejauhan sejenak sebelum menariknya dan menghela nafas. Hai Bodong saat ini benar-benar telah mencapai puncak kelas Do Huang di mana dia sebanding dengan Jia Lao setelah perkelahian besar yang berulang-ulang selama setahun terakhir. Menerobos ke kelas Dozong hanya selangkah lagi. Tentu saja, jarak dari satu langkah ini sedemikian rupa sehingga adalah hal yang biasa bagi seseorang untuk tidak dapat menyeberang seumur hidupnya jika seseorang tidak memiliki kesempatan. Bagaimanapun, ada sejumlah orang yang tidak diketahui di benua Doqi yang akhirnya berhenti di tahap ini. Meskipun demikian, seorang Do Huang pada akhirnya adalah seorang Do Huang. Kecuali seseorang memiliki beberapa keterampilan Do abnormal yang tidak biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk melompat melintasi kelas dan menantang seorang elit Dozong. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Xiao Yan. Dia tidak hanya memiliki metode Qi, mantra api, yang misterius tetapi juga harta karun unik seperti 3 api surgawi, dan keterampilan segel dewa. Saya telah mengirim beberapa orang ke wilayah sudut hitam, untuk mencari kakak kedua. Dia pasti akan datang dan mengulurkan tangan jika dia menerima kabar itu. Namun sumber air yang jauh tidak bisa langsung memuaskan dahaga seseorang. Ini mungkin akan menjadi situasi yang berbeda pada saat dia memimpin orang. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, mendesah pelan. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan banyak upaya dan pemikiran untuk menghadapi serangan ketiga sekte. Namun, pihak lain memiliki orang-orang yang setara dengan 3 elit Dozong. Ini pada akhirnya merupakan beban besar yang menekan hati semua orang di Kekaisaran Jiama. Yang mulia, apakah luka Anda baik-baik saja? Tangan Xiao Ding menepuk lembut kursi rodanya sebelum dia menoleh untuk melihat wajah cantik dingin wanita cantik di sampingnya. Penampilannya yang menyentuh memang kecantikan langka di tempat semacam ini yang dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Mungkin itu karena hubungan Xiao Ding dengan seseorang tetapi rasa dingin di wajah Medusa yang mempesona, yang menatap ke kejauhan dengan mata dingin, perlahan menjadi lebih hangat. Dia berkata, saya telah mengkonsumsi pil obat yang telah disempurnakan dan dipulihkan oleh alkemis aliansi Yan. Meski kekuatan bertarangku sedikit melemah, tidak ada masalah serius. Xiao Ding tertawa getir dan mengangguk sedikit. Dia berkata, sulit bagimu. Saya juga memikirkan ras ular orang. Sekarang hubungan setiap orang adalah di mana kematian siapapun akan menyebabkan yang lain menderita, kerugian dari satu sisi akan menghasilkan akhir yang merusak. Medusa menggelengkan kepalanya. Dia menoleh sedikit saat matanya melihat ke arah pegunungan Magical Beast Mountain yang jauh. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesah di dalam hatinya, apakah kamu tidak keluar dari retretmu? Jika Anda sedikit terlambat, kemungkinan Kekaisaran Jiama akan benar-benar dihancurkan. Aku penasaran bagaimana kabar kakak ketiga. Retretnya sebenarnya memakan waktu 1 tahun penuh. Yang terbaik adalah tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Xiao Ding juga mengerti apa yang dipikirkan Medusa saat melihat tatapannya. Dia mengusap dahinya dan tertawa getir. Bajingan kecil ini selalu memainkannya seperti ini, jika dia tidak segera kembali, aliansi Yan ini akan tamat.
Hai Bodong di sisinya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiao Ding. Saya pikir itu harus segera. Selama kita bisa bertahan sampai dia keluar dari retretnya, situasinya akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, orang itu mungkin seorang Do Huang, tetapi jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia mampu melawan seorang elit Dozong. Saat itu, pihak kami akan memiliki 2 elit Dozong. Bahkan orang-orang dari 3 sekte tidak akan berani bertindak gegabah. Jika kita benar-benar bertarung habis-habisan, ratu ini setidaknya akan bisa menyeret salah satu dari mereka, bahkan jika aku akhirnya mati. Medusa menyuarakan pikirannya. Rasa dingin yang kuat segera melintas di pupilnya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu, Yan Luotian dari sekte Angsa Emas, dan 3 sesepuh dari lembah Mulan takut kamu akan melakukan ini. Karenanya, mereka belum terlibat dalam pertarungan kematian dengan Anda. Namun, kali ini, sepertinya mereka sudah melakukan persiapan saat bergandengan tangan. Yang mulia, Anda harus lebih berhati-hati. Jie Xingtian di sisi lain berbicara dengan suara yang dalam sambil memasang ekspresi hormat. Medusa sedikit mengangguk. Dia akan berbicara ketika dentuman genderang seperti guntur mulai menyebar dari jauh dengan cara yang kuat. Itu segera mempengaruhi seluruh benteng. Mereka akan memulai serangan mereka. Ekspresi Medusa dan yang lainnya menjadi tegang saat mereka mendengar pukulan drum yang tergesa-gesa ini. Tanah mulai bergetar tidak lama setelah genderang dibunyikan. Lautan besar tak berujung orang di kejauhan mulai bergegas menuju benteng seperti gelombang laut. Ledakan tertib saat kaki mereka mendarat di tanah bergema di atas tempat ini seperti raungan menggelegar, memberi orang perasaan berat di dalam hati mereka. Semua ahli Do Wangs dari aliansi Yan dan ras ular orang, menyebarkan dirimu di seluruh garis pertahanan. Waspadai ahli musuh, Do Wangs. Ekspresi Xiao Ding berangsur-angsur menjadi serius saat dia menoleh dan berbicara dengan tegas. Sejumlah besar orang menanggapi di belakangnya setelah mendengar perintah itu. Segera, banyak sosok manusia terbang seperti kilat. Semuanya, pertempuran besar hari ini mempengaruhi kelangsungan hidup Kekaisaran Jiama dan ras ular orang. Oleh karena itu, mari kita lakukan semuanya. Tatapan Xiao Ding perlahan menyapu semua orang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-katanya. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Sementara benteng memasuki mode siap pertempuran, masa hitam kepala manusia mulai membanjiri di tengah teriakan pertempuran keras yang membumbung ke langit. Banyak sinar cahaya terbang di udara di atas lautan manusia ini. Inilah para ahli dari 3 sekte, tokoh-tokoh yang menyebabkan tekanan pada benteng Gunung Hitam melonjak. Ketika masa hitam tak berujung aliran manusia masih sekitar 1000 meter dari benteng, aura pembunuhan melonjak ke langit dengan suara keras yang menghentak. Itu menyebar sebelum menutupi seluruh benteng Gunung Hitam ke dalamnya. Sinar cahaya terbang melintasi langit sementara banyak orang dengan sayap doki di punggung mereka muncul. Tatapan mereka membawa senyum dingin saat mereka mengamati benteng Gunung Hitam yang dijaga ketat. Sungguh tidak terduga bahwa kerajaan Jiamamu sangat keras kepala. Anda benar-benar mampu bertahan selama hampir 1 tahun dalam menghadapi aliansi 3 kerajaan kami. Meskipun Kekaisaran Jiama Anda akan benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini, reputasi Kekaisaran Jiama Anda dapat dianggap telah melonjak di wilayah barat laut ini. Tawa liar yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasukan saling berhadapan. Akhirnya, itu bergema di atas langit. Yan Luotian, wajah Medusa dan yang lainnya di benteng segera menjadi dingin setelah mendengar tawa itu. Mulut mereka mengeluarkan nama yang sangat bergengsi di dalam Kekaisaran Luoyan. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat ke langit dari pasukan besar setelah tawa terdengar. Itu segera tergantung di langit. Mata semua orang melayang, hanya untuk melihat seorang pria yang mengenakan pakaian emas melayang di langit.
Sepasang sayap angsa berwarna emas yang luar biasa besar berkedip-kedip, tampak seperti makhluk dewa. Masa hitam tentara segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi saat pria berpakaian emas ini muncul. Jelas, Yan Luotian ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara mereka. Wajah Medusa sedingin es saat dia melihat Yan Luotian. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit di luar benteng saat dia muncul lagi. Tatapannya menyapu Yan Luotian hanya untuk tertawa, hanya 2 bintang Dozong yang berani bertindak lancang di depan ratu ini. Hihi, kecantikan Medusa sudah tersebar di berbagai negara. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Nenek moyang ini tahu bahwa saya sendiri tidak akan cocok untuk Anda. Oleh karena itu, saya secara alami tidak berniat untuk bertarung sendirian. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Yan Luotian saat dia perlahan berbicara. Haha, kamu memang layak menjadi Ratu Medusa. Anda benar-benar pahlawan di antara wanita. Hari ini, izinkan kami bertiga dan pemimpin Sekte Angsa untuk bertukar pukulan denganmu. 3 sinar cahaya berbeda ditembakkan dari pasukan di bawah tepat setelah suara Yan Luotian terdengar. Akhirnya, 3 sesepuh yang tersenyum muncul di udara. Mata Medusa sedikit mengecil saat dia melihat ketiga lelaki tua itu. Wajahnya sedingin es saat dia menekankan setiap kata dengan jeda. Mulan. 3. Sesepuh. Chapter 760. 3 orang tua yang muncul di langit mengenakan jubah berwarna hijau. Namun, ada singa, harimau, dan beruang di 3 jubah masing-masing. Gambar-gambar ini tampaknya bukan sesuatu yang dibuat dari jahitan biasa. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diaglomerasi dari jenis energi misterius tertentu. Oleh karena itu, ketika mata seseorang menyapu mereka, ketiga binatang buas yang tidak biasa itu tampak menatap dengan mata ganas merah terang mereka. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, kaki mereka tanpa sadar akan menjadi lemas di bawah tatapan kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun aura ketiga lelaki tua berjubah hijau ini hanya berada di puncak kelas Do Huang, keseriusan yang sulit disembunyikan menutupi wajah Medusa. Tribis Savage Skill yang dipraktekkan oleh ketiga orang ini sangat aneh. Kekuatan bertarung saat mereka bertarung bersama sangat mengejutkan. Bahkan dia harus memperlakukan mereka dengan serius. Masa hitam tentara dari aliansi 3 kekaisaran di luar benteng segera meledak menjadi sorakan seperti guntur saat 3 tetua agung dari lembah Mulan muncul. Dibandingkan dengan peningkatan besar dalam moral mereka, Xiao Ding dan yang lainnya di benteng merasa hati mereka sedikit tenggelam. Sialan, bajingan tak tahu malu ini. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Namun, mereka sebenarnya menindas orang lain dengan angka. Ekspresi Hai Bodong jelek saat dia melihat ketiga lelaki tua yang muncul di langit. Dia tidak bisa menahan kutukan dengan marah. Ekspresi Jia Xingtian sama jeleknya saat dia mengangguk. Dia merenung sejenak, mengatupkan giginya dan berkata, mengapa kita berdua tidak keluar dan membantu Medusa memblokirnya sebentar? Akan lebih baik jika kita bisa mengulur waktu. Pegang kudamu. Jika kalian berdua juga menyerang, ahli lain dari 3 sekte pasti tidak akan mundur dan menonton. Pada saat itu, kami akan membawa ledakan pertempuran besar. Ini juga akan sangat sulit untuk mencapai niat Anda. Ekspresi Xiao Ding serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jangan bilang kalau kita harus melihatnya dikepung dan diserang. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Ratu Medusa bisa memblokir mereka. Tidak ada solusi lain. Xiao Ding tertawa getir dan menghela nafas. Perencanaan apapun tidak akan membantu situasi di mana mereka memiliki kerugian dalam semua aspek. Hai Bodong dan Jia Xingtian hanya bisa dengan enggan menyerbu kaki mereka ketika mendengar ini. Mereka sama sekali tidak diuntungkan dalam situasi ini. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Ding,
mereka tidak memiliki solusi meskipun mengetahui bahwa mereka dirugikan. Jumlah elit Dozong dari pihak lain tidak lebih sedikit dari pihak mereka. Mereka juga memiliki lebih banyak ahli di kelas Do Huang dan Do Wang. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Akan baik-baik saja jika Xiao Yan ada di sini. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan menghalangi Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Selama Medusa diberi waktu, masih mungkin untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Fama di samping, yang sudah lama tidak berbicara, mendesah pelan. Xiao Ding dan yang lainnya juga menghela nafas saat mendengar ini. Meskipun ini memang masalahnya, orang itu sedang melakukan retret. Siapa yang tahu kapan itu akan berakhir? Ratu Medusa, jangan salahkan kami karena tidak bersikap gentleman. Bagaimanapun juga, Anda bukanlah orang yang lemah. Jika kami tidak bergandengan tangan, kemungkinan kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Sayap angsa emas yang berkedip-kedip di punggung Yan Luotian dikepakkan saat dia tertawa ke arah Medusa yang khusyuk. Jika Anda ingin bergandengan tangan, lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apa kau tidak takut mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari Sekte Angsa Emas? Medusa dengan dingin tertawa. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Yan Luotian tertawa. Namun, dia tidak peduli dengan ejekan Medusa. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan muncul. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas yang aneh. Pedang panjang itu ditutupi bulu angsa seperti duri tajam. Hihi, pemimpin Sekte Yan, Ratu Medusa bukanlah orang biasa. Bahkan dengan bergandengan tangan, kami tidak akan memberikan banyak tekanan padanya. Seorang tetua Lembah Mulan yang jubahnya menunjukkan beruang hitam di atasnya tertawa dengan suara yang agak tajam sementara cahaya merah darah berkedip di matanya yang padat. Yan Luotian tertawa. Matanya melirik ke arah benteng gunung hitam yang sangat besar di belakang hanya untuk tiba-tiba berkata, Ratu Medusa, yang kita kejar hanyalah Kekaisaran Jiama. Ini tidak ada hubungannya dengan ras ular orang Anda. Jika Anda bersedia memimpin ras ular orang menjauh dari tempat ini, 3 kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan Anda berkembang biak di sebidang tanah ini. Mengapa Anda ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan mereka yang sekarat? Mata Medusa dengan acuh tak acuh menyapu dirinya ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar memperlakukan ratu ini seperti anak berusia 3 tahun? Bukankah mengatakan hal-hal seperti itu sekarang agak terlalu kekanak-kanakan? Senyum di wajah Yan Luotian menjadi sedikit kaku. Dia dengan lembut mengayunkan pedang sayap angsa di tangannya dan tertawa kecil, kalau begitu, aku akan membuat ras ular orang menghilang dari wilayah barat laut ini selamanya. Denganmu, Medusa mengangkat alisnya. Ejekan di wajahnya yang mempesona bahkan lebih besar. Oleh 3 sesepuh dari Lembah Mulan dan aku. Yan Luotian tertawa. Dia menoleh ke 3 sesepuh dari Lembah Mulan. 3 Elders, ayo kita lakukan. Iya, 3 sesepuh berjubah hijau mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka langsung mundur selangkah dan membentuk formasi brilian yang mampu menyerang dan bertahan. Mengikuti kemunculan formasi ini, 3 doki yang kuat yang berwarna hijau, merah, dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Doki yang melonjak tidak tersebar. Sebaliknya, mereka pindah dalam formasi itu dan bergegas keluar. Akhirnya, ketiga doki itu terjalin satu sama lain dan membentuk sebuah cincin sempurna yang menghubungkan esensi ketiganya. Setelah menyelesaikan cincin itu, jubah dari 3 sesepuh segera melepaskan raungan binatang yang mengguncang bumi yang dipenuhi dengan aura buas. Pakaian mereka mengepak dan singa, harimau, dan beruang yang ganas berubah menjadi energi merah berdarah. Energi melonjak keluar dan menutupi tubuh ketiga orang itu. Ketika energi merah darah ini melonjak, aura pertarungan milik ketiga lelaki tua itu juga secara bertahap tersebar.
Mengganti mereka adalah aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari aura Yan Luotian. Keke, Tribis Savage Skill, Lembah Mulan memang layak menjadi metode Ki kelas di menengah yang telah diturunkan dari zaman kuno. Efek tubuh gabungan seperti itu benar-benar luar biasa tak tertandingi. Yan Luotian segera tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan aura agung yang samar-samar memancarkan perasaan buas. Namun, keserakahan yang dalam melintas di matanya saat dia tertawa. Itu hanyalah bulu halus. Bagaimana itu bisa lebih rumit daripada ketangkasan angsa berjalan langit? Teknik Dou dari Sekte Angsa Emas, energi merah darah melilit tiga sesepuh berjubah hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala binatang berwarna merah darah di atas kepala mereka. Melihat dari kejauhan, tiga sesepuh dari Lembah Mulan tampaknya telah menjadi tiga makhluk setengah manusia setengah binatang. Suara tadi telah keluar dari mulut lelaki tua yang telah berubah menjadi manusia berkepala harimau. Mungkin itu karena metode Ki, tetapi suara lelaki tua ini juga samar-samar membawa auman harimau yang mengguncang jiwa seseorang. Mata Medusa serius saat menyapu ketiga sesepuh dari Lembah Mulan. Dia juga mendesah pelan di dalam hatinya. Pertarungan besar hari ini memang tak terhindarkan. Medusa dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah dia menghela nafas. Dia mengesampingkan gangguan di hatinya. 7 energi warna yang agung melonjak keluar dari tubuhnya seperti semburan sebelum berubah menjadi pelangi 7 warna yang jatuh dari langit. Tubuhnya berada di tengah pelangi itu. Mata Yan Luotian sedikit menyusut saat melihat aura Medusa ini. Dia memang layak menjadi eksistensi yang bisa bersaing dengan orang abnormal dari sekte racun itu. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari Doki yang agung itu. Namun, beruntung dia tidak sendirian hari ini. Dia diam-diam menatap ketiga sesepuh Lembah Mulan. Segera, keempat orang itu menembak bersama. Mereka langsung melepaskan Doki yang mengguncang bumi yang menyebabkan banyak orang di bawah ini merasakan ketakutan. Kecepatan Yan Luotian sangat cepat. Hanya dalam nafas, dia telah muncul di depan Medusa. Pedang sayap angsa di tangannya bergetar, dan pedang itu melesat seperti ular berbisa. Aura pedang yang tajam menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Ekspresi Medusa tidak berubah saat dia mengamati serangan mendadak ini. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna berkumpul dan muncul. Dia mengayunkan tangannya dan tubuh pedang itu dipelintir menjadi busur yang aneh. Ujungnya melingkari pedang sayap angsa di tangan Yan Luotian dan segera mendorong dengan keras ke depan. Huff! Kekuatan yang menakutkan menyerbu dari tubuh pedang. Yan Luotian mendengus teredam dan sayap angsa besar di punggungnya tiba-tiba mengepak. Sayap angsa segera menjadi seperti anak panah tajam saat menyerang setiap bagian tubuh Medusa. Pedang panjang di tangan Medusa mengeluarkan peluit pedang yang jelas saat dia merasakan udara dingin di sekitarnya. Pedang panjang itu segera berguncang dan bayangan padat dengan cepat muncul, menutupi tubuhnya dalam waktu singkat. Kiang! Kiang! Sayap angsa melesat dan menghantam gambar pedang yang tebal. Gambar pedang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan saat kedua belah pihak menghabiskan kekuatan mereka. Saat gambar pedang akhirnya berubah menjadi ketiadaan, mata Yan Luotian berkedip. Segel terbentuk di tangannya dan cahaya keemasan terang yang berisi energi kuat muncul di depannya. Akhirnya, tembakan itu mengarah ke Medusa, yang berada di dekatnya. 7 gambar pedang berwarna berkedip. Medusa baru saja akan menerima serangan ini secara langsung ketika raungan rendah dan dalam yang berisi aura buas tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin tinju tajam yang membawa suara tajam dari ruang angkasa dengan keras muncul. Serangan diam-diam yang tiba-tiba menyebabkan wajah Medusa sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan 7 energi berwarna dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya, dia dengan kasar melemparkannya ke punggungnya. Bang! Suara energi yang jelas meledak tiba-tiba bergema di langit. Medusa mendengus teredam di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain,
Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan hanya mundur 2 langkah. Jelas, Medusa dirugikan dengan melawan 2 orang dalam pertukaran ini sendirian. Tercela, melawan 2 lawan 1, namun kamu masih berani menggunakan serangan diam-diam. Hai Bodong dan yang lainnya di dinding sekali lagi mengeluarkan kutukan keras saat melihat ini. Haha, Medusa, sepertinya kau terluka parah dalam pertarunganmu dengan pemimpin sekte dari sekte racun. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk memblokir kami hari ini. Yan Luotian tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan meletup di matanya saat mengetahui luka-luka Medusa. Wajah Medusa terasa dingin. Dia tidak membantahnya karena Doki di tubuhnya berpacu seperti air banjir. Energi alami di dunia luar mulai berfluktuasi secara intens setelah dipanggil oleh Doki di dalam tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar berencana untuk keluar semua. Yan Luotian dan ketiga sesepuh Mulan itu terkejut ketika mereka melihat tindakannya ini. Mereka segera tertawa dingin dan mulai menggerakkan Doki di dalam tubuhnya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan fluktuasi intens energi alam di langit. Mereka semua tahu bahwa pertempuran kelas Dozong yang sangat besar akan meletus sepenuhnya. Semuanya benar-benar buruk.